Sebelum kita mulai pelajaran, mari berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan dulu. Selamat pagi. Pagi. SMK bisa, SMK hebat, diri Pandawa luar biasa. SMK Bisa, SMK hebat, diri Pandawa luar biasa. tepuk tangan dulu. Ada tetap semangat, tetap jiwa muda. Ya. Untuk hari ini sebelum Pak mulai pelajaran seperti biasa, absen salah satu akhir Dewi Gunung Dewa Gede ya. Sumadi Yogi Bagus Widianto Ardi, silakan diperhatikan apa yang Anda pikirkan. Bentar, silakan anak-anak yang mau berargumen tentang gambar tersebut, sampaikan pendapatnya dengan baik. Saya Pak. Ariel, Dari gambar tersebut saya berpikir kalau protein itu dibagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein hewani terdapat dalam hewan-hewan seperti sapi, domba, ayam atau unggas, dan ikan. Dan protein nabati terdapat pada kacang hijau, jamur, tahu, kacang almond, kacang merah, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. ya, bagus. Yang pertama, jadi langsung menyebutkan, menjelaskan tentang perbedaan antara protein nabati dan protein hewani. Yang lain? Indra. Saya melihat di sana ada sumber protein daging sapi, daging ayam, daging ikan, udang, dan tahu. Bagus juga. Nah, ini mengamati, jadi jelas antara gambar dengan yang disebutkan nyambung, bisa dilihat. Jadi ada 4 tujuan yang akan kita terapkan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, mendeskripsikan fungsi, sifat, jenis protein, mengetahui sumbernya. Tadi sudah disebutkan banyak sumber protein. Yang kedua, menjelaskan akibat kekurangan kelebihan protein. Yang ketiga, menciptakan produk langsung bersumber protein hewani dan nabati. Ini yang penting. Anda sebagai anak pariwisata, anak produktif, Pak harap bisa menciptakan produk ini dengan baik, dengan tepat dan benar, sehingga di masa depan ketika Anda ingin membuka usaha, Anda punya produk yang memang layak untuk dijual. Ya. Pak, sampaikan kelompoknya. Ya, kelompok sesuai grup yang sudah kita sepakati kemarin. Nah, silahkan Anda bergabung ke grup masing-masing. Silakan. Sudah di kelompok masing-masing? Sudah. Kalau sudah, kembali disiapkan handphonenya. Kemudian atur jarak. Tidak ada yang ini Pak ingin tahu pengetahuan awal Anda. Nah, jaraknya silakan. Ingat, fokuskan bekerja sendiri, jangan mendek. Ya, bisa. Anda harus yakin dengan kemampuan sendiri. Ini ulangan. Kalau nanti diskusi harus dengan kemampuan kelompok, dengan kemampuan sosial komunikasi yang baik. Sekarang tes
Lakukan dengan kemampuan pribadi atau kemampuan sendiri. Kita mulai. Kita bagikan linknya ke grup 10 Tata Boga. Bisa dibuka? Waktunya 5 menit. Pak itu dari sekarang. Nah, kerjakan sendiri, jangan diskusi. Semangat. Tetap konsentrasi. Mata melihat, telinga mendengar. Fokus, 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 konsentrasi. Di dalam kelompok nanti Anda akan berdiskusi, namun sebelum diskusi yang pertama kita akan menonton. Nanti kita sebentar. Silahkan amati video berikut. Ada 2 video yang akan saya tampilkan. Resapi, pahami. Mungkin nanti ada pertanyaan yang Pak ajukan, silahkan berdasarkan apa yang Anda amati dijawab pertanyaan yang Bapak ajukan. Anda perhatikan ini videonya. Siapakah itu? Kira saya enggak? Minum sembarangan saya. Lainnya. Periksa perutnya, kalau perut Anda seperti itu tidak dipastikan bakal sembuh saja. Ini yang penting. Ada cacingan ditambah dengan asupan makanan yang tersedia. Ini kaitannya kenapa tampilkan video ini? Kita belajar nutrisi makanan termasuk hari ini Jadi pertanyaan Bapak, kira-kira dari video tersebut apakah sumber makanan itu mempengaruhi kesehatan tubuh seseorang? Mempengaruhi. Siapa yang bisa menjelaskan? Kali sudah yang lain. Kalau nah ini Gusti. Karena protein berfungsi sebagai sumber makanan, sumber panas energi. Sebagai Kenapa saat bayi sangat memerlukan asupan? Karena apa? Kita ujinya. Hari boleh? Karena bayi masih belum memiliki antibodi atau sebagai pelindung dari penyakit. Oleh sebab itu asupan protein sangat diperlukan. Sebenarnya bagus menyampaikan Adi dan Kali. Sekarang silakan berdiskusi dengan baik di dalam kelompok dalam waktu 25 menit. Ya, 25 menit. Nah, ini ada lembar F4 ini. Nanti masing-masing kelompok mendapatkan lembar ini. Jadi sudah jelas tertera aturan teknis pengerjaan, kemudian apa yang harus dikerjakan tentunya. Jadi leadernya siapkan nama kelompok, masing-masing nama kelompok, kemudian dia seperti biasa masing-masing kelompok juga membuat yel semangat sebelum sesi. Bisa dipahami? Silakan. Nah, tugas
Misalnya menyiapkan alat menjelang tidur. Mandi menyiapkan alat apa saja. Jadi misalnya yang dibawa susah, dibawa gede, menyiapkan alat bunga, perlu tebel, silakan, jelaskan. Nanti kita apa namanya presentasi produk itu di depan kelas, ya, di depan kelas masing-masing kelompok demonstrasi. Misalnya biasa ada isi minum, nah silakan ditaruh, tidak masalah. Boleh Pak isi minum sebagai pendampingnya. Itu kan bukan protein. Minuman boleh. Iya. Fungsi. Pak. Silakan perwakilannya. Nah, silakan perwakilan untuk menjelaskan, menyampaikan, ya, dari masing-masing kelompok. Pak, beri waktu ya, persiapan, silakan 2 menit saja cukup, tidak lama-lama. Karena Anda sudah banyak diskusi. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, nah sebelum mulai ya tidak terlalu dekat, ya berkomunikasi presentasi. Apa yang mau mimpin tepuk hewan? Tadi bintang. Oh, lebih. Ayo lebih. Tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Oke, sekali lagi. Tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Semua hebat. 1, 2, 3. Ini caranya. Kita boleh pilih tadi Bapak yang bagikan. Nah, ini yang dulu pertama. Purnama kelompok 2 dan ini. Nah, silakan kita mulai dari kelompoknya Adi. Laporan proyek. Tujuan menciptakan produk langsung makanan saji bersumber protein hewani dan nabati dengan proporsi yang tepat. B. Menghubungkan materi pembelajaran protein dengan produk yang dihasilkan peserta didik. Judul produk kami: oyster sauce chicken. Pelatihan bahan: beton, kemudian spatula, bahan ayam, jeruk nipis, 2 saset bumbu saus tiram, dan bawang bombay. Teknis pengerjaan rancangan proyek. Devi menyiapkan alat dan atau bahan. Penjelasan: menyiapkan alat yang harus disiapkan dan bahan yang diperlukan. Dan itu menyiapkan tempat yang diperlukan. Betul. Chicken katsu with barbecue sauce, potato mash, dan sauteed vegetable. Alat dan bahan. Yang pertama ada piring, pan, sendok, terus sutil, terus penggorengan, dan lain-lain. Bahan-bahannya, yang pertama ada cheese, daging ayam, telur, wortel, kentang, dan brokoli. Judul produk kami yaitu lalapan sambal liat khas Bali. Alat 1 buah iga, bahan air daging ayam, selada, tomat, timun, kacang tanah. Teknik mengajar rencana proyek: Agus menyiapkan alat dan bahan, Adi menyiapkan tempat, Watini mengolah bahan, Muli menatap proporsi makan, Bintang menulis laporan. Nah, juga sudah disampaikan kaitannya. Nah, tinggal lengkap. Nah, itu orang buat ngomong.
hasil diskusi merancang produk. Ya, pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan kedua, agar tidak ada masalah, kira-kira masih ada kendala. Kita evaluasi sekarang. Rancangannya yang kamu buat kita evaluasi sehingga nanti produknya benar-benar maksimal. Karena itu target kita. Target kita menghasilkan produk yang sehat, yang memiliki nilai 2. Ini real. Nah, ada kira-kira ada kendala. Kendalanya di mana? Dalam merancang dulu. Kesulitannya di mana? Tiap kelompok. Ada nggak? Masalahnya ada di analisisnya, karena kan berbeda-beda. Nah, susah. Analisisnya berbeda-beda setiap materi. Caranya gimana? Itu yang pertama. Saya kan dapat satu evaluasi. Yang lain? Dari Adi itu, dari kelompok 2. Kelompoknya Indra ada? Tidak. Kelompoknya Bintang, Juli? Tidak. Analisis itu bagaimana? Tadi sudah Pak sampaikan. Tadi di kelompok, semua kelompok ada analisis bahwa ternyata kelompok kami di dalam membuat produk terjadi proses burning, koagulasi, denaturasi. Kemudian di kelompok kami ada yang menggunakan telur. Ya, di sana ada protein jenis telurnya albumin. Ada globulin tadi yang disampaikan. Oke, bagus. Cuma karena materinya bisa sesuai tugas masing-masing, jadi orang dalam kelompok itu harus bertanggung jawab. Itu ini. Bisa seperti itu? Ada. Selanjutnya, kalau tidak ada pertanyaan, apa yang kita sudah pelajari rancang hari ini sangat baik. Pak ucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua atas usahanya. Nilainya kalau tadi kita evaluasi, rata-rata di atas 7,8. Terima kasih. Ya, karena sudah merancang dengan baik. Kalau tidak ada, sekali lagi kan dipelajari. Ya, dengan baik kerangka proyek. Sebelum Bapak akhiri, silakan pimpin sekali lagi untuk yang hebat, anak-anak yang hebat. Siapa yang mau? Indra. Nah, Pak tunjuk Indra yang hebatnya. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Ya, SMK Bisa. SMK Hebat. jadi pendoa. Luar biasa. Buktikan. Ya, terima kasih. Bapak silakan diakhiri. Santi. Berdoa. Doa. Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan duduk ya. Santai saja. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, yang pertama Pak ingin cek kehadiran Anda. Ya. Di Koman Adi Mulyawan hadir. Di Gusti Agung Adi Wibowo hadir. Di Ketut Indra Hadir. kembali Pak sampaikan. Nah, kemarin kita di pertemuan pertama sudah merancang. Nah, kita sudah tampilkan Pak, cuma mengingatkan apa yang Anda rancang, produk apa yang Anda buat, apakah proyekmu. Nah, itu pertanyaannya, apakah proyekmu, apakah yang kamu rancang. Bisa disampaikan judul dan sumber yang Anda gunakan. Tentunya sumber protein. Pak Mila dari kelompoknya ini judulnya apa, sumbernya apa? Ya. Proyek saya
with the barbecue sauce, potato mash with potato mash and salt vegetable. and salt vegetable. Nah, mudah-mudahan ini keren ini. Dari noodle sudah keren. Nanti tampilannya kita lihat. Sumber yang kamu gunakan apa saja? Sumber yang saya gunakan adalah sumber protein seperti sumber protein nabati, yaitu kacang-kacangan, potato mash, wortel, dan buncis, dan sumber hewani yaitu seperti daging ayam dan telur. Telur. Oke, telur ya. Nah, itu contoh. Tepuk tangan. Nah, diperhatikan kembali. Nah, kita belajar di sini untuk apa? Ini. Yang sekarang kita punya tujuan untuk menciptakan produk itu dari kelompok Anda, tim Anda. Kemudian mendemonstrasikan produknya. Kemarin kita sudah bentuk kelompok. Katanya bentuk tidak kelompok? Tidak. Nah, sudah kompak semuanya. Kemudian sekarang sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, nah kita yang dulu. Siapa yang mau Bintang? Ya, kita yang konsentrasi dulu sebelum diskusi kelompok. Semangat itu kuncinya. Ya. Oke, Bintang, serahkan suaranya. Tepuk konsentrasi. Mata melihat, telinga mendengar. Fokus, 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 konsentrasi. Terima kasih. Sekarang silakan dikeluarkan alat dan bahan yang diperlukan. Anda mulai. Ya, siapkan silakan. Baca, keluarkan LKPD-nya yang kemarin. Lihat apa yang harus dibuat. Pak, gunakan stopwatch waktu Anda yang 25 menit pertama. Silakan finishing-nya nanti terakhir di 5 menit terakhir. Kemudian 20 menit pertama silakan maksimalkan waktu dengan baik. Jika ada yang memasak di kelompok 1, silakan berpikir, diatur waktunya. Ingat kriterianya dilihat di LKPD. Ini namanya ya. Ini yang dinilai pertama. Kita tahu ini pasti masalahnya. Hubungan hubungan dengan video yang disimak. Kondisi buruk yang Anda temukan di lingkungan kita. Kemarin kan sudah simak. Ya, kita sudah melihat video. Kemudian kondisi buruk tersebut terjadi. Nah, yang terjadi apa yang menyebabkan ini? Makanannya apa saja? Apa saja? Yang perlu diisi silakan diambil di depan.
Kalau yang disebutkan tadi berdasarkan bentuk yang menjelaskan protein, terus Jelaskan suara. ya, silakan dipelajari lagi, diskusikan. Purnama bisa menyebut unsur protein. Ada produknya sendiri, kan ada buku. Potato mash, kacang-kacangan, buncis, and wortel. Unsur proteinnya saja. Kalau potato mash, karbo. Silakan dipelajari produknya, jangan sampai produk sendiri tidak dipahami. Silakan dicermati lagi pakai apa itu protein nabati dan hewani. 3 menit lagi. Presentasi dimulai dari kelompok 4. Tepuk tangan. Purnama, silakan. Silakan. Dimulai di kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang produk yang kami buat, yaitu ikan katsu with potato mash and barbecue sauce and soft vegetable. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Mahadi dan teman saya Edi. saya Yogi. Saya Purnama, saya Kasmiari. Nah, pertama untuk saya akan menjelaskan tentang fungsi protein. Sebelum itu kami akan memperkenalkan kerja kami, yaitu dari kelompok TP. Kelompok TP Tinggi protein 1000 semangat. Kelompok TP Tinggi protein 1000 semangat. Tinggi protein 1000 Semangat. Ya, lanjut. Nah, itu tadi dari kami menjadikan dengan saya akan mempresentasikan tentang fungsi protein. Fungsi utama protein adalah sebagai zat pembangun yang sangat diperlukan pada tubuh manusia, karena protein dapat mempertahankan jaringan dan sel-sel yang telah rusak. Nah, fungsi protein ini dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada sumber panas dan energi, yang kedua ada pertumbuhan. Nah, berkaitan dengan produk yang dibuat, yaitu berkaitan dengan sumber panas dan energi dan pembentuk jaringan serat. Protein dapat menjadi energi potensial jika energi dari karbohidrat tidak mencukupi, maka setiap gram protein akan menjadi 4 kakal. Lanjut, pembentuk jaringan serat. Protein dapat membentuk membran sel serta dapat membentuk jaringan kolagen dan elastin, dan juga membentuk jaringan inet seperti jaringan rambut dan kuku. Sekian dari saya, akan lanjutkan dengan teman saya. Saya akan menjelaskan jenis-jenis protein. Berdasarkan jenis dan asam amino yang dikandungnya, protein dibagi menjadi 3 bagian, yaitu protein sempurna, protein setengah sempurna, dan protein tidak sempurna. Protein setengah sempurna adalah protein yang mampu mendukung pemeliharaan jaringan dan tetapi tidak mampu mendukung
pertumbuhan badan. Contoh protein ini adalah yang berasal dari jenis protein nabati seperti zat glycine pada gandum. Protein tidak sempurna adalah protein yang tidak mampu menyokong pertumbuhan badan dan pemeliharaan jaringan karena mengandung sedikit asam amino esensial. Saya akan menjelaskan sumber protein. Sumber protein dibagi dua jenis protein, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang mengandung lemak tinggi. Contohnya seperti daging ayam, daging babi, daging sapi, dan emas tanpa kulit. Protein nabati terdiri dari jenis tumbuh-tumbuhan, yaitu seperti kacang-kacangan, buncis, kedelai, tahu, tempe, dan sejenisnya. Selanjutnya dijelaskan tentang pemakaian. Baik, saya akan menjelaskan efek kekurangan protein. Penyakit kekurangan kalori atau protein KKP menyerang anak yang sedang tumbuh besar atau balita, terutama anak yang berusia 2-4 tahun. Beberapa gejala KKP antara lain anak kelihatan kurus seolah-olah hanya tinggal kulit pelindung tulang, muka berkerut seperti orang tua tanpa respon terhadap keadaan sekitar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan efek kelebihan protein. Protein yang berlebihan tidak menguntungkan bagi tubuh. Makanan yang tinggi protein biasanya tinggi lemak sehingga dapat menyebabkan obesitas. Karena protein makanan berbentuk asam, kelebihan asupan protein dalam meningkatkan kadar keasaman tubuh, khususnya keasaman darah dan jaringan pada tubuh. Mengganggu metabolisme protein, menyebabkan kalsium keluar dari tubuh sehingga terjadi osteoporosis dan meningkatkan kadar keasaman yang menyebabkan osteoporosis. Langsung dilanjutkan hanya jawab karena soalnya belum 6 biar cepat. Baik, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya akan memberikan pertanyaan pada kelompok 2. Kelompok. Apa saja sumber protein nabati dan hewani yang Anda gunakan? Dalam produk yang Anda buat, menurut Anda manakah yang lebih baik, protein nabati atau hewani? Silakan didiskusikan sebentar. Mungkin karena produknya dua, jadi pertanyaannya seperti ini. Silakan ditampilkan sebenarnya hasil karyamu. Mungkin di depan kurang jelas, silakan. Kita satu sertifikasi hari ini. Silakan yang lain diskusikan. Ini jawabannya apa? Ini kelompok yang membuat produknya dua produk dengan tampilan berbeda. Jangan dicip dulu, nanti ya. Sabar. Tidak bisa dikatakan ini. Nah, nanti didengarkan jawabannya sesuai pertanyaanmu. Kelompok dua sudah ketemu jawabannya. Sudah. Nah, kalau sudah silakan disampaikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Sumber protein hewani pada produk kami seperti daging ayam dan sumber protein nabati seperti kacang-kacangan, buncis, wortel, dan pisang. Sedangkan protein yang lebih baik tergantung dari kebutuhan yang diperlukan seperti pada masa pertumbuhan, maka dibutuhkan sumber protein hewani dan nabati. Sedangkan pada orang tua cenderung lebih mengutamakan asupan protein nabati agar mengurangi kolesterol. Gimana? Untuk lain? Ada? Tidak. Ada di
ya apresiasi. Apa yang mau apresiasi? Kita sama sekali. Kita silakan. Saya akan mengapresiasi kelompok 2. Menurut kami, penampilan kelompok 2 sudah bagus, namun masih ada beberapa yang masih gugup dalam menyampaikan hasil produknya. Oke, ya itu apresiasi sudah bagus, namun masih ada kekurangan. Ya, Bapak juga evaluasi sedikit. Tadi sudah bagus. Ya, sudah pandangan ke peserta, materi juga sudah dikuasai, namun masih ada yang membaca. Nanti membaca sedikit, ya, kalau sudah bagus sebenarnya, tapi ditingkatkan nanti ya. Ditingkatkan lebih dikuasai materinya di pembelajaran berikutnya. Sekarang plus kekurangan untuk silakan diakhiri. Kalau tidak tambahkan lagi, kita lanjut dulu ke kelompok terakhir. Ya dari kelompok kami jika ada catatan kami mohon maaf dan kami akhiri dengan pramusaji. Sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah semuanya presentasi dengan baik dengan produknya masing-masing. Jadi Pak, koreksi sedikit. Dari semua penampilan produk, nah jadi misalnya dari kelompoknya hadir, mungkin ini secara teknis dan secara umum di pembuatan makanan, kalau menggunakan garnish yang sifatnya bergetar, yang bisa menyebabkan makanan pahit, silahkan diatur jarak dan jumlahnya sehingga tidak banyak. Tadi sempat, kemudian sudah berubah ini cepat penanggulangannya di sini. Bagus. Ya, yang lain, ini 2 produk. Jadi disampaikan juga sebenarnya tadi selain protein, di sini kelompokku juga menggunakan karbohidrat. Kemudian sebelum makan, ini kita simpulkan. Bapak evaluasi secara menyeluruh. Mungkin ada kelompok yang mau menyimpulkan materi kita hari ini. Kami hari Asam amino tersusun dari 2 kelompok, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. boleh tersusun dari asam aminonya esensial dan non esensial. Bagus. Silakan duduk. Gambar Cina, bintang. Jangan terkejut. Silakan. Apa yang bisa disimpulkan? Ya, berdiri. Kesimpulan dari kelompok kami, jenis protein dibedakan menjadi 3, yaitu protein sempurna atau lengkap, protein setengah sempurna atau setengah lengkap, dan protein tidak sempurna atau tidak lengkap. Boleh. Ya, bagus juga. Di sini mari. Silakan berdiri. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat bagus karena kita dapat mengetahui jenis-jenis protein dan kandungan yang terdapat dalam protein. Misalnya asal dalam kandungan protein yang sangat bagus dan juga ada kerugian jika dikonsumsi secara berlebihan. Oke, bisa. Ya, kerugiannya tadi kita bisa contohnya. Misalkan pada tulang atau Pengerobosan korosif. Nah, kalau korosif itu nanti pada besi. Ya, pengerobosan tulang atau osteoporosis. Ya, silakan, bagus. Oke. Ada lagi? Cukup. Ya. Sekarang kita evaluasi bersama. Kira-kira kesulitan apa yang Anda alami ketika membuat merancang produk kemarin dan hari ini presentasi? Kelompok kami yaitu
bahan dan menjadi penjelasan tentang materi. Penjelasan analisis tentang materi. Ya, silakan bagus. Lihat ya. Tidak. Nah, itu contoh satu. Pak, sulit dalam analisis mengkaitkan materi dengan produk. Kan hampir semua bertanya kemarin. Bahkan jalur WA juga ada. Pak, benar tak begini? Silakan sudah senyum. Pak, benar tak mineralisasi berubah struktur protein? Nah, jadi tidak hanya secara langsung aktif, banyak yang WA Bapak, terima kasih. Itulah proses belajar dimanapun, kapanpun, asal mau berusaha pasti bisa. Ya, SMK? Bisa. SMK? Hebat. Budi Pandawa? Luar biasa. Tepuk tangan. Belum proses. Ini sebentar. Ini namanya lembar refleksi. Nanti akan menjawab, mencetak saja. Perasaan saat belajar dengan Pak. Ya, jika kita suka ingin nafis, ya besok buat lagi yuk. Misalnya seperti itu. Silakan. Ini tolong dibantu. Nah, sekarang perhatian. Nah, itu namanya cerminan dari pembelajaran. Kemudian kembali akan perhatikan handphone Anda. Silakan buka link. Ini bos tes. Dikerjakan dalam waktu 5 menit. Oke. Jangan mengetek. Kerjakan sendiri. Tadi satu. Waktunya 5 menit. Ya. Silakan yang belum dikerjakan, yang lain jangan mengganggu teman. Nah, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi apa yang Anda buat, yang Anda tampilkan, nah, sudah bagus. Nah, sudah bagus, ditingkatkan sehingga nanti di kelas 12 akan menjadi yang terbaik ketika kakak kelasmu. Kemudian nanti di rumah dengan orang tua bisa menampilkan produk dengan asupan nutrisi yang tepat, terbaik. Oke. Oke, sebelum Bapak akhiri ada pertanyaan? Ya. Tidak. Tidak. Masih semangat? Masih. Oke, tepuk hebat dulu sekali lagi. Nah, sekarang Bapak yang mimpin. Nah, kita semangat. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Ingat terus belajar. Pertemuan berikutnya ingat Anda pelajari vitamin dan mineral. Akan buat video lagi. Buat produk lagi. Nah, vitamin dan mineral. 26 tidak salah. Itu untuk pertemuan berikutnya. Sekali lagi belajar dengan baik, belajar orang tua. Sekarang silakan tenang yang sabar. Kedua kelas akhiri dengan salam masalah dan doa tentunya. Silakan. Doa. Coba tangan.